Sebuah kehormatan untuk kalian semua yang sudah hadir kemari. Saya sangat tersanjung dengan antusiasme kalian semua di sini. Sebelumnya apa masih banyak yang belum tahu mengenai saya? Saya adalah Lancaster. Mungkin banyak orang yang masih belum tahu rupa saya. Karena saya jarang sekali memunculkan diri ke publik, ujar Lancaster. Buka topengnya. Pekik salah satu wanita disusul dengan wanita lainnya. Buka, 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 buka topengnya dong. Sahut-sahutan banyak orang saling bertimbalan dari berbagai sisi. Mereka serentak mendukung Lancaster untuk membuka topengnya. Terkumpul dalam satu suara penuh. Lancaster berkata, saya berjanji akan melepas topeng saya ini jika kalian semua berhasil melewati berbagai tahapnya hingga masuk ke proses paling akhir yaitu final. Ujar Lancaster. Yao, serentak mereka kecewa dengan jawabannya itu. Bagaimana tidak? Mereka ke sana jauh-jauh tidak lain adalah untuk melihat wajahnya. Melihat bagaimana rupanya. Tapi malah dapat jawaban yang demikian. Apalagi banyak tahap yang mesti dilewati oleh mereka. Tentu membuat sebagian dari mereka merasa kecewa. Saya harap kalian semua mengerti. Saya tidak akan membuka topeng sebelum kalian mencapai tahap final. Ujar Lancaster. Mereka semua dibuat diam. Meski ada juga sebagian yang merasa tidak terima dan memilih mengatakan ke teman-temannya tentang ketidakterimaan mereka. Lain hal dengan Siren yang terlihat antusias ketika melihat kue yang begitu besar ada di depan sana, menjulang tinggi. Ini kue ulang tahun. Kok gede banget? Motongnya gimana? Titik. Di kota teh aneh-aneh ya. Kue bisa segede rumah. Aku belum pernah lihat kue segede ini. Foto ujar Siren langsung sibuk memfoto dirinya sendiri dengan foto itu. Namun tiba-tiba saja seseorang yang merasa risih dengannya langsung mendorong Siren hingga kuenya rubuh dan kini bersiap jatuh menimpanya. Dalam hitungan ketiga kue itu langsung jatuh menimpanya, membuat dirinya langsung menjadi pusat perhatian orang-orang. Ketika seluruh tubuh dan wajahnya dipenuhi oleh krim kue. Kuenya enak ya tapi gak gini juga kali nyicipinnya. Siren menjerit dalam hati. Mukanya cemong dengan krim. Banyak orang justru menertawainya dan merekamnya untuk dijadikan konten bahkan tidak ada satupun orang yang menolongnya. Tapi ada seseorang yang mulai melangkah maju ke arahnya. Menawarkan sapu tangan. Wanita cantik itu tidak lain adalah Karen. Seorang anak menteri yang cukup lama menjabat di kursi jabatannya. Siren menerima sapu tangannya dan mengusap wajahnya yang dipenuhi oleh krim kue. Makasih, ujar Siren. Setidaknya hanya dia yang benar-benar memiliki empati menurutnya. Dibanding mereka yang menertawakan, ia bahkan kini menawarkan tangannya pada Siren mencoba membantunya bangkit. Kamu perlu ke kamar mandi. Apa perlu kuantar? Kamu membawa baju ganti? Tanya Karen. Aku bawa. Petik 2. Mau kuantar? Tanya Karen. Siren mengangguk. Mereka pun pergi ke kamar mandi saat itu. Meninggalkan pandangan serius Lancaster di sana. Seakan tak rela pandangan matanya harus terlepas darinya. Sekalipun ia benar-benar akan bertemu dengannya lagi setelah ini. Beberapa saat kemudian di kamar mandi, Karen mulai memperkenalkan dirinya pada Siren. Perkenalkan namaku Karen. Kamu siapa? Tanya Karen. Mengajaknya bersalaman. Ya, aku Siren. Ucap Siren menyalami tangannya. Kamu berasal dari mana? Tanya Karen. Aku dari Bogor. Kamu dari mana? Oh Bogor, aku Jakarta. Ngomong-ngomong kamu datang ke sini berencana untuk menjadi kandidat calon istri Lancaster. Atau hanya sekedar penasaran dengannya? Tanya Karen. Aku, aku jujur bingung. Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku sejujurnya ke sini cuma ingin bertemu dengan teman masa kecilku. Teman masa kecil, apa maksudmu? Setelah ini kamu akan langsung pulang. Tanya Karen. Iya. Aku akan langsung pulang. Tapi setelah aku menemui teman kecilku itu, ujar Siren. Oh, teman kecilmu orang yang bekerja di sini apa bagaimana? Aku gak tahu. Kayaknya dia ada hubungan keluarga sama Lancaster. Tapi setahuku Lancaster anak tunggal. Enggak punya saudara apapun. Mungkin juga saudara jauhnya. Aku enggak tahu. Kamu harus mencarinya. Apakah kamu enggak dikasih nomor teleponnya? Tanya Karen. Siren menggeleng. Bagaimana bisa kamu menemuinya kalau begini? Ujar Karen. Siren terdiam. Bingung. Kalau mau, nanti aku minta bantuan pengawalku untuk mencari tahu tentangnya. Siapa namanya?
Kamu baik banget. Namanya Len, ujar si Ren. Oh oke, aku telepon dia dulu sekarang. Ujar Karen segera menelepon pengawalnya. Si Ren mendengar suara, set, dari ujung depan sana. Tentu membuat si Ren penasaran dan berjalan menuju ke ujung sana. Tak lupa ia izin pergi meninggalkan Karen. Bentar, aku ke sana dulu, ujar si Ren berpesan. Langkah demi langkah si Ren menghampiri dinding depan sana. Sebuah syal biru mulai diguncang-guncangkan, meminta atensinya untuk melihat ke arah belakang dinding. Ketika pertama kali melihat syal biru itu si Ren langsung tersontak kaget dan langsung berlari menuju ke arahnya. Tentu dirinya sangat yakin kalau itu adalah dia. Pasti dia. Si Ren merasa sangat senang dan dilihatnya seorang pria bermasker dengan memakai baju serta jas hitamnya. Degup jantungnya berdetak kencang. Kedua mata mereka saling bertemu. Sosok yang dulu kecil dan lemah kini telah tumbuh dewasa. Dia setinggi sama dengannya dan ia terlihat tampan dengan kacamatanya. Si Ren berkaca-kaca menatapnya tak percaya. Ia tersenyum tulus. Len, ujarnya. Len tersenyum dan berkata, apa kabar? Tanya Len. Aku baik. Kamu gimana? Kenapa pergi gak bilang-bilang? Kamu jahat Len. Ujar si Ren memukul kecil pundaknya. Maaf. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk meninggalkanmu waktu itu. Aku hanya ingin menyendiri lebih dulu saat itu. Petik 2. Apa terjadi sesuatu hal buruk sama kamu Len? Ibu dan ayahku bercerai. Aku ikut ibuku pindah ke luar negeri. Semata-mata aku pindah karena ikut ibu dan kecewa dengan keadaan. Ujar Len. Ibu dan ayah kamu bercerai? Tanya si Ren tak percaya. Ya. Maaf aku tidak memberitahumu soal ini, ujar Len. Aku turut berduka ya Len. Kamu pasti berat menerima ini. Sekarang aku baik-baik saja. Saat ini lebih ke arah menikmati semua yang telah Tuhan berikan. Len, aku tahu yang kamu alami pasti berat. Tapi satu hal yang aku mau kasih pesan ke kamu. Kamu gak boleh nyalahin keadaan ya Len. Aku belajar soal itu dari kamu Ren, ujar Len. Si Ren tersenyum. Aku senang banget sampai ingin memeluk kamu. Saking senangnya, akhirnya bisa bertemu sama kamu Len. Sayangnya kita bukan anak kecil lagi. Aku peluk boleh. Mana bisa, bukan muhrim ye. Petik 2. Kamu cukup terjaga ya. Berbeda dengan wanita yang biasa ku temui, ujar Len. Si Ren tersipu dikatakan seperti itu. Kamu yang enggak tahu banyak tentangku Len. Petik 2. Kalau begitu, ajari aku untuk mengenalmu lebih dalam, ujar Len menatapnya serius. Si Ren tersipu. Aku bukan orang yang spesial. Cuma wanita biasa. Tapi bukankah kamu sudah cukup mengenalku Len? Ujar si Ren tersenyum. Tentu banyak hal yang sudah kau alami selama ini. Aku ingin tahu lebih banyak yang masih belum ku ketahui. Ujar Len memegang tangan si Ren. Si Ren langsung menyudahi itu secara gugup dan mengembalikan salam ke dada. Maaf, aku tidak terbiasa seperti itu. Petik 2. Kau memang berbeda Ren. Aku yang harusnya meminta maaf. Aku seperti ingin memelukmu tapi kamu tentu tidak akan mengizinkannya. Maaf. Petik 2. Len, kamu semakin tinggi. Dulu aku yang lebih tinggi hehehe. Kekeh si Ren. Len terkekeh. Kamu juga semakin bertambah cantik dengan balutan kerudung itu. Petik 2. Makasih. Aku punya pertanyaan buat kamu. Kamu kok bisa tahu aku dapat undangan dari Lancaster? Apa sebenarnya hubungan kamu sama Lancaster? Soal itu, maaf. Aku tidak bisa bercerita sekarang. Aku janji akan bercerita semuanya setelah tahap final selesai. Tahap final, maksudnya. Tahap final pemilihan istri ini. Aku kan enggak ikut Len. Dan mungkin akan lama tahapnya. Kenapa tidak sekarang Sa? Kamu harus ikut. Apa maksud kamu? Kamu harus lolos sampai tahap final. Apa?